Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya langsung mulai saja ya. Tadi sudah disampaikan beberapa pengantar mengenai DBH sawit. Dan nanti sebelum kita diskusi, saya akan paparkan materi secara ringkas mengenai kebijakan DBH sawit dan nanti kita bisa perdalam pada saat diskusi. Oke, bisa tolong ke slide berikutnya. Baik. Nah, ini dasar hukumnya, Bapak Ibu, tadi seperti sudah disebutkan, amanat awalnya itu ada di Undang-Undang 1 tahun 2022. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemerintah bisa menetapkan jenis DBH lainnya setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan di DPR RI. Nah, dalam perkembangannya, eh, ada satu jenis DBH baru, yaitu DBH perkebunan sawit. Sebelum ditetapkan, DBH perkebunan sawit ini atau DBH sawit kalau kita biasa menyebutnya secara ringkas, ini juga sudah dikonsultasikan dengan Komisi 11 DPR, termasuk juga persentase pembagiannya, siapa saja daerah yang menerima, arah penggunaannya, itu semua sudah dikonsultasikan sebelum ditetapkan di dalam aturan-aturan turunan Undang-Undang 1. Nah, kemudian DBH sawit ini Bapak Ibu selanjutnya ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH perkebunan sawit. Di level pelaksanaannya ada PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang pengelolaan DBH perkebunan sawit. Nah, tentunya Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, untuk aturan-aturan teknis ini tentunya tidak hanya mengacu pada PMK, tetapi ada aturan-aturan teknis dari kementerian lainnya. Misalnya kalau terkait pengelolaan DBH sawit di APBD itu bisa mengacu pada ketentuan yang dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk ruas-ruas jalan yang bisa didanai itu nanti mengacu pada ketentuan dari Kementerian PUPR dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu, termasuk juga untuk rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan itu juga ada ketentuan yang mengaturnya di dalam Kementerian Dalam Negeri. Baik, itu mungkin sedikit gambaran Bapak Ibu mengenai dasar hukum dari DBH sawit. Nah, selanjutnya adalah sumber penerimaan dari DBH sawit. DBH sawit ini ada dua sumbernya, yaitu bea keluar dan pungutan ekspor. Keduanya ini adalah bagian dari penerimaan negara atau penerimaan pusat. Nah, dari penerimaan BK dan PE ini, Bapak Ibu, sebagian dari persentasenya ini akan dibagikan kepada daerah sebagai DBH sawit. Nah, untuk BK dan PE-nya itu tentunya adalah BK dan PE yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan produk turunannya berdasarkan PMK mengenai penetapan besaran tarif PE dan BK. Ya, ini untuk menspesifikkan bahwa penerimaan negara yang dibagi hasilkan sebagai DBH sawit itu memang yang bersumber dari kelapa sawit dan produk turunannya. Ini juga sudah disebutkan di dalam PP 38 tahun 2023. Bisa ke slide berikutnya. Nah, ini untuk gambaran harga minyak sawit mentah atau CPO, Bapak Ibu, ada di grafik yang pojok kiri sebelah bawah. Nah, ini kami mengambil datanya sampai Februari tahun 2024, Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan posisinya mulai dari bulan April tahun 2022 sampai sekarang, kita bisa mendapatkan gambaran umum mengenai fluktuasi harganya. Di tahun 2022 itu memang harga CPO sangat tinggi, tetapi dalam perjalanannya mulai menurun, ada fluktuasi juga masih naik turun, dan terakhir di Februari itu 810 US per ton. Nah, ini juga menggambarkan Bapak Ibu bahwa penerimaan negara dari PE dan BK itu juga sudah jauh menurun dibandingkan tahun 2022. Sehingga kalau Bapak Ibu yang di pemerintah daerah
melihat DBH sawitnya antara tahun 2023 dan 2024 itu ada penurunan. Ini karena memang di dalam penerimaan negaranya, PE dan BK-nya juga mengalami penurunan. Sehingga yang dibagikan ke daerah juga otomatis akan berkurang. Karena DBH ini Bapak Ibu, seperti juga jenis DBH-DBH yang lain, ini sangat ditentukan oleh besaran penerimaan negaranya. Jadi pada saat penerimaan negaranya bagus, ya DBH-nya juga akan meningkat. Sama seperti halnya dengan komoditas yang lain Bapak Ibu, seperti migas dan minerba juga demikian. Ya ranger dokumen ranger kalian sama kalian, we. Baik, bisa ke slide berikutnya. Nah, ini untuk persentase pembagiannya. Untuk DBH sawit, sesuai PP 38 ditetapkan paling rendah 4% dari PE dan BK. Angka 4% ini Bapak Ibu dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, untuk alokasinya sendiri, Bapak Ibu, dari yang 4% itu, ini kita umpamakan saja 4% itu adalah 100% dari DBH sawit. Dari bagian ini, Bapak Ibu, provinsi mendapatkan bagian 20%, kabupaten kota penghasil 60%, dan kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan penghasil mendapatkan 20%. Jadi kabupaten kota penghasil ini mendapatkan bagian yang paling besar dari DBH sawit. Nah, mungkin juga ada kawan-kawan di pemerintah daerah yang bertanya-tanya, kenapa kok eh, ada daerah yang nggak punya kebun sawit, tapi kok dapat juga ini DBH sawit. Bahkan jumlahnya lumayan besar. Nah, ini Bapak Ibu, karena memang ada daerah yang bertetangga dengan eh, daerah penghasil sawit. Ini biasanya kasusnya kalau kota bertetangga dengan kabupaten penghasil. Biasanya di kota itu sudah tidak ada ya lahan sawit Bapak Ibu. Tetapi karena dia bertetangga dengan kabupaten yang punya perkebunan sawit, maka si kota ini dia mendapatkan DBH sawit sebagai kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan penghasil. Nah, kadang-kadang si kota ini mendapatkan bagian yang mungkin lebih besar daripada kabupaten kota penghasil. Ini juga bisa terjadi karena bisa saja satu kota itu dia bertetangga dengan beberapa daerah penghasil. Jadi kalau dia bertetangga dengan 3 daerah penghasil, ya dia akan mendapatkan masing-masing 20% dari daerah penghasilnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu beberapa yang kadang-kadang saya temui ya pertanyaan dari pemerintah daerah, kok ada yang tidak punya kebun sawit atau kebun sawitnya sangat kecil gitu ya, tapi kok masih mendapatkan DBH sawit. Nah, ini juga kasusnya sama juga dengan provinsi, Bapak Ibu. Kalau wilayah sawit, kebun sawit itu kan adanya di wilayah kabupaten kota ya. Tetapi provinsi kok mendapatkan alokasi yang cukup besar. Nah, ini juga karena provinsi itu mendapatkan bagian 20% dari semua daerah penghasil sawit di wilayahnya. Jadi kalau dikumpul-kumpulin 20%, kalau misalnya dia punya 10 kabupaten penghasil sawit ya, dia akan mendapatkan 20% dari 10 daerah tersebut. Makanya setelah diakumulasi, provinsi bisa mendapatkan DBH sawit yang jumlahnya cukup besar. Nah, kemudian untuk pagu DBH sawit sendiri itu ada alokasi minimum. Untuk tahun 2023 dan 2024, setiap daerah itu mendapatkan paling sedikit 1 miliar rupiah. Jadi kalau berdasarkan formula, ini kan biasanya berdasarkan formula ya Bapak Ibu menghitungnya, sama seperti jenis-jenis TBH yang lain. Kalau berdasarkan formula, ternyata bagian suatu daerah itu hanya 300 juta misalnya. Nah itu dia akan langsung dinaikkan menjadi 1 miliar. Karena alokasi minimumnya sesuai hasil konsultasi dengan DPR itu ditetapkan 1 miliar. Nah ini juga sudah mulai diterapkan Bapak Ibu pada tahun 2023 dan tahun 2024. Kenapa ada alokasi minimum? Kalau di DBH yang lain kan tidak ada ya alokasi minimum Bapak Ibu. Ini karena di dalam DBH sawit ada penggunaan yang diarahkan, utamanya untuk infrastruktur jalan. Nah, infrastruktur jalan ini kan memerlukan pendanaan yang cukup besar. Jadi supaya terasa nendang di daerah, seharusnya alokasinya juga eh, paling tidak bisa cukup signifikan untuk memperbaiki jalan. Nah, atas pertimbangan ini, Bapak Ibu, maka untuk DBH sawit ditetapkan
alokasi minimumnya sebesar 1 miliar. Di tabel sebelah kanan ini adalah gambaran daerah penerima DBH sawit. Jadi secara total di tahun 2024 itu ada 349 daerah yang menerima DBH sawit. Alokasi nasionalnya di tahun 2023 itu 3,4 triliun dan di 2024 3 triliun. Alokasi terendah sebesar 1 miliar. Di tahun 2023 ada 41 daerah yang mendapatkan alokasi 1 miliar dan di 2024 itu ada 46 daerah. Untuk alokasi tertinggi itu ada di Provinsi Riau, masing-masing 83 miliar di 2023 dan 73 miliar di tahun 2024. Baik, bisa ke slide berikutnya. Nah, ini untuk formula pembagiannya kepada daerah. Jadi pertama, Bapak Ibu, kita akan melihat dulu penerimaan negaranya berapa. Ya, penerimaan negaranya ini adalah yang tadi pungutan ekspor dan bea keluar yang bersumber dari kelapa sawit dan produk turunannya. Penerimaan ini Bapak Ibu kemudian dikalikan dengan persentase DBH sawit. Saat ini persentasenya adalah 4%. Nah, itu baru nanti kita akan ketemu alokasi DBH sawit untuk masing-masing daerah. Dari alokasi tersebut, Bapak Ibu dibagikan berdasarkan formula 90% dan kinerja 10%. Kita lihat dulu Bapak Ibu untuk alokasi formulanya. Untuk kabupaten kota penghasil, besaran DBH sawit ini dihitung berdasarkan luas lahan dan produktivitas CPO. Untuk luas lahan, kami mendapatkan datanya dari BPS. Kemudian untuk produktivitas CPO, kami mendapatkan datanya dari Kementan. Nah, mengenai data ini, Bapak Ibu, ini juga kadang-kadang ada pemerintah daerah yang menanyakan kenapa datanya berbeda dengan data yang ada di pemerintah daerah. Kalau ada perbedaan data ini, Bapak Ibu, kami menyarankan untuk pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan kementerian lembaga penyedia data, baik BPS maupun Kementan. Karena data yang kami gunakan untuk menghitung DBH sawit ini bersumber dari kementerian lembaga di pusat. Nah, ini juga sama Bapak Ibu dengan jenis-jenis DBH lainnya. Pada saat kita menghitung alokasi DBH, itu datanya juga sumbernya dari kementerian lembaga terkait di pusat. Jadi kalau misalnya menghitung DBH migas, itu datanya kita mengambil dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dalam kasus sawit ini, Bapak Ibu, bisa jadi ada perbedaan data karena perbedaan cut off date ya. Atau mungkin kan selalu ada updating data terus. Yang mungkin di pemerintah daerah sudah tercatat, tetapi mungkin di BPS ini belum. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada perbedaan data, mungkin Bapak Ibu silakan bisa menghubungi kementerian lembaga, mungkin dari BPS atau Kementan kalau ini isunya tentang data produktivitas CPO. Nah, untuk proporsinya, luas lahan dan CPO ini proporsinya sama, yaitu 50%, 50%. Ini untuk kabupaten kota penghasil. Nah, untuk kabupaten kota yang berbatasan dengan penghasil, itu data yang digunakan adalah data batas wilayah. Ini sumbernya adalah dari Kemendagri. Baik, Bapak Ibu, itu untuk yang alokasi formula 90%. Nah, kemudian untuk yang alokasi kinerja. Alokasi kinerja ini adalah sebesar 10% maksimal, tetapi bisa kurang dari 10% apabila kinerjanya tidak maksimal. Alokasi kinerja untuk kabupaten kota penghasil itu dilihat dari dua variabel. Yang pertama adalah rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan atau RAD KSB. Ini datanya kami mendapatkan dari Kemenko Perekonomian. Bobotnya 50%. Kemudian yang kedua, penurunan tingkat kemiskinan. Ini datanya kami memperoleh dari BPS. Bobotnya 50%. Nah, untuk kabupaten kota yang berbatasan dengan penghasil, alokasi kinerjanya hanya dihitung berdasarkan penurunan angka kemiskinan. Sama juga datanya dari BPS. Nah, Bapak Ibu,
Untuk rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, ini sampai saat ini belum semua daerah memiliki. Ada yang masih dalam proses penyusunan. Eh, Dan kami sangat mendorong Bapak Ibu supaya pemerintah daerah yang belum memiliki RADKSB ini bisa segera menetapkan. Untuk panduannya itu ada di SE Mendagri. Nanti silakan bisa merefer ke sana. Nah, kenapa ini sangat penting Bapak Ibu? Karena dengan daerah memiliki RADKSB, itu dari 10% alokasi kinerja, 5% itu sudah bisa langsung diberikan. Jadi sayang sekali kalau harus ada alokasi kinerja yang akhirnya tidak bisa diterima daerah karena daerah belum membuat RADKSB. Jadi mohon bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yang sampai sekarang belum memiliki atau masih dalam proses menyusun RDKSB, mohon agar bisa dilakukan percepatan. Ya. Untuk alokasi 2023 dan 2024 kan sudah selesai ya Bapak Ibu, tapi untuk alokasi 2025 ini saat ini belum dilakukan. Jadi kalau RADKSB-nya sudah selesai, sudah ditetapkan, sudah dilaporkan ke Kemenko Perekonomian, ini nanti bisa menjadi variabel dalam perhitungan alokasi 2025. Baik, bisa ke slide berikutnya. Nah, ini untuk penggunaan DBH sawit. Minimal 80% dipergunakan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan sisanya digunakan untuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam PMK. Nah, kenapa sebagian besar dari Di mute, dibuka dulu. ini Oke. banyak yang dikeluhkan menyebabkan infrastruktur jalannya menjadi rusak karena arus lalu lintas yang padat dengan membawa muatan yang cukup berat. Jadi Bapak Ibu eh, untuk bisa meningkatkan kondisi infrastruktur jalan, maka DBH sawit ini sebagian besar digunakan untuk infra jalan. Ya. Nah, kemudian pertimbangan lainnya adalah kenapa kok nggak semuanya atau nggak sebagian besar untuk eh, perkebunan sawit. Ini juga mempertimbangkan daerah-daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil. Jadi daerah-daerah ini mungkin tidak punya kebun sawit. Jadi mereka tidak bisa mengalokasikan untuk perkebunan sawit. Tetapi kalau infrastruktur jalan ini setiap daerah biasanya pasti memerlukan. Ditambah lagi kalau daerah yang berbatasan bisa jadi dia tidak punya kebun sawit tetapi ikut dilewati oleh kendaraan yang mengangkut muatan. Nah, ini juga berarti untuk infrastruktur jalan di daerah yang berbatasan itu memerlukan perbaikan juga. Jadi itu Bapak Ibu beberapa pertimbangan kenapa DBH sawit ini sangat difokuskan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur jalannya ini bisa mengacu ke ketentuan dari Kementerian PUPR. Secara garis besar, DBH sawit ini bisa digunakan untuk penanganan jalan dan jembatan. Misalnya kalau untuk jalan itu termasuk rekonstruksi atau peningkatan struktur, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin. Nah, kemudian untuk penanganan jembatan ini bisa rehabilitasi, pemeliharaan berkala, penggantian jembatan, dan atau pembangunan jembatan. Nah, itu untuk yang infrastruktur jalan. Selain itu, Bapak Ibu, juga ada kegiatan lainnya maksimal 20% yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini meliputi pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan RADKSB, ya jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu saat ini sedang dalam proses menyusun RADKSB, ini bisa menggunakan juga DBH sawit untuk pendanaan penyusunannya. Kemudian pembinaan dan pendampingan sertifikasi ISPO pekebun, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial. Untuk yang E ini, Bapak Ibu, beberapa pemerintah daerah juga sudah ada yang melakukan. Jadi mereka membantu pekerja perkebunan sawit dalam bentuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Karena pekerja perkebunan sawit ini kan cukup rentan resiko pada saat melakukan pekerjaannya.
Jadi ketika terjadi kecelakaan kerja, pekerja ini akan terlindungi. Ya. Jadi Bapak Ibu ini juga merupakan salah satu opsi supaya DBH sawit ini juga bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang berkontribusi terhadap penerimaan sawit. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan-kegiatan ini semua, baik yang infrastruktur jalan maupun kegiatan lainnya, ini mohon juga bisa mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian lembaga terkait. Satu lagi Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan kegiatan ini, 10% dari DBH sawit bisa digunakan untuk kegiatan penunjang. Misalnya untuk jasa konsultan, honorarium, bisa buat penyewaan sarpras, penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan perjalanan dinas. Ya. Baik, mungkin itu untuk penggunaan DBH sawit. Bisa ke slide berikutnya. Nah, ini DBH sawit untuk mendukung kelapa sawit berkelanjutan, Bapak Ibu. Jadi beberapa hal yang diharapkan bisa mendorong kelapa sawit berkelanjutan adalah pertama dari sisi pengalokasian DBH sawit, ada variabel berupa produktivitas perkebunan sawit. Jadi ini tidak semata-mata kalau kebunnya luas langsung mendapatkan DBH sawit yang cukup tinggi, tetapi dilihat juga produktivitasnya. Kalau produktivitasnya tinggi, biarpun mungkin luas kebunnya tidak terlalu luas, tetapi daerah ini juga bisa mendapatkan alokasi DBH sawit yang cukup besar. Nah, kemudian yang kedua, dalam variabel pengalokasian itu juga ada RAD KSB sebagai indikator perhitungan alokasi kerja. Dari sisi penggunaan DBH sawit ini juga bisa digunakan untuk mendukung kelapa sawit berkelanjutan. Misalnya melalui pendataan perkebunan sawit rakyat, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi ISPO pekebun, dan untuk penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Nah, untuk detail kegiatannya, Bapak Ibu nanti bisa mengacu di PMK 91 tahun 2023. Di bagian lampirannya itu ada pendetilan lagi Bapak Ibu untuk setiap kegiatan-kegiatan. Bisa ke slide berikutnya. Nah, ini adalah untuk penyaluran DBH sawit, Bapak Ibu. Di tahun 2023, DBH sawit ini disalurkan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember. Tetapi ada juga daerah yang disalurkan lebih cepat sebelum bulan Desember apabila sudah menyelesaikan pembahasan RKP. Ya. Tapi yang penyaluran sekaligus ini, Bapak Ibu, dan waktu itu tidak ada syarat khususnya ya yang bisa menyebabkan DBH sawit ini ditunda. Ini hanya untuk tahun 2023 saja. Nah, mulai tahun 2024 dan seterusnya, DBH sawit ini disalurkan dalam 2 tahap dan ada syarat salurnya. Ini juga mohon menjadi perhatian bagi Bapak Ibu di pemerintah daerah. Di tahun 2024 ini, Bapak Ibu, DBH sawit akan disalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 50% disalurkan pada bulan Mei. Dan ada syarat salurnya. Syarat salurnya itu adalah laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya, kemudian RKP ini adalah rancangan kegiatan dan penganggaran, kemudian laporan konsolidasi realisasi. Kalau laporan konsolidasi ini, Bapak Ibu, ini khusus bagi provinsi. Karena provinsi sebagai koordinator DBH sawit nanti akan perlu menyusun konsolidasi penggunaan DBH sawit untuk semua kabupaten kota penerima di wilayahnya. Nah, batas waktu penyampaiannya, Bapak Ibu, adalah 30 April. Ini mungkin saya sekalian informasikan ya, Bapak Ibu, untuk laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya. Jadi kalau dalam hal ini adalah laporan realisasi tahun 2023 ya, Bapak Ibu. Ini kan ada pemerintah daerah yang memang belum melakukan kegiatan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, dalam artian DBH sawitnya sudah diterima di RKUD tetapi belum ada realisasi penggunaan, ini mohon bisa tetap dilaporkan, tetapi dalam laporannya nanti bisa dilaporkan nihil Bapak Ibu, karena memang belum ada yang terrealisasi. Ya. Tetapi tetap perlu dilakukan. Nah, kemudian untuk RKP, ini beberapa pemerintah daerah ada yang sudah membahas dengan kementerian lembaga di pusat,
Ada yang masih dalam proses, ada juga yang masih mengajukan jadwal. Jadi mohon bagi yang belum bisa menyegerakan untuk penyusunan RKP. Nah, penyusunan RKP ini Bapak Ibu ini dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi. Jadi kami di pemerintah pusat membahasnya itu adalah satu kloter gitu ya Bapak Ibu. Satu kloter itu ya satu provinsi supaya pembahasannya lebih efisien. Mohon diperhatikan juga Bapak Ibu untuk batas waktu penyampaiannya adalah tanggal 30 April untuk tahap yang pertama. Untuk tahap berikutnya, Bapak Ibu, tahap yang kedua nanti akan disalurkan pada bulan Oktober sebesar 50%. Syarat salurnya adalah laporan realisasi penggunaan semester 1 dan laporan konsolidasi realisasi. Ini khusus untuk provinsi. Batas waktu penyampaiannya adalah tanggal 30 September. Untuk penyampaian syarat salurnya Bapak Ibu bisa melalui email ke DJPK atau bisa melalui surat. Dan nanti dari surat pengantar dari pemerintah daerah, ini bisa ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Oke, bisa ke slide berikutnya. Nah, ini tentang RKP, Bapak Ibu, atau Rencana Kegiatan dan Penganggaran. RKP ini perlu disusun oleh pemerintah daerah karena DBH sawit ini adalah DBH yang ditentukan penggunaannya. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan didanai ini perlu sesuai dengan ketentuan penggunaan DBH sawit. Nah, supaya kita bisa sama-sama mengetahui bahwa kegiatan ini sudah sesuai, maka perlu disusun RKP. RKP ini nanti dibahas dulu di level kabupaten kota ya Bapak Ibu, karena DBH sawit ini kan banyak OPD yang terlibat. Ada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi silakan dibahas dulu bersama OPD di kabupaten kota. Nanti setelah jadi konsep RKP di kabupaten kota, baru dikonsolidasikan bersama di level provinsi. Nah, ini penting supaya ada penyelarasan antara program kegiatan di kabupaten kota dengan yang di provinsi. Baru setelah itu nanti akan dibahas bersama dengan kementerian lembaga di pusat. Untuk muatan RKP-nya, Bapak Ibu ini seperti yang ada di PMK juga, ada pagu alokasi, rincian kegiatan, target, rincian pendanaan, dan penganggaran kembali sisa DBH sawit jika dari tahun lalu itu ada DBH sawit yang belum digunakan. Nah, untuk penyusunan RKP-nya, Bapak Ibu, sebetulnya paling lambat adalah bulan November, tahun anggaran sebelumnya. Nah, namun karena ini masih tahun pertama ya, yang full kita mendapatkan satu fiscal year full itu adalah di 2024, 2023 itu baru sebagian saja, maka untuk tahun 2023 dan 2024 ini ada beberapa perbedaan dalam pengaturannya. Misalnya seperti RKP, Bapak Ibu, RKP 2024 itu sampai sekarang juga masih ada pemerintah daerah yang dalam proses penyusunan. Tetapi nanti untuk tahun 2025 kami mengharapkan semua pemerintah daerah sudah bisa menyelesaikan RKP-nya pada bulan November. Baik, kemudian untuk penyusunan RKP ini dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi. Nah, nanti setelah itu dibahas bersama dengan kementerian lembaga dan hasil pembahasannya dituangkan dalam berita acara. Baik, bisa ke slide berikutnya. Nah, ini untuk pembahasan RKP DBH sawit 2024, Bapak Ibu, tadi seperti sudah saya sampaikan, prosesnya adalah disusun dulu di kabupaten kota, sampaikan ke provinsi, provinsi mengkonsolidasikan, baru sampaikan ke kementerian lembaga, dikoordinasikan waktu pembahasannya, baru setelah itu kita akan lakukan pembahasan RKP-nya. Dan nanti kalau sudah selesai dibahas, akan ada penyusunan berita acara pembahasan. Nah, ini juga mungkin salah satu catatannya Bapak Ibu, di pemerintah daerah perlu ada satu OPD yang ditunjuk sebagai koordinator DBH sawit. Nah, ini OPD-nya yang mana yang ditunjuk? Silakan dari pemerintah daerah, apakah dari sekretariat daerahnya,
atau mungkin dari Bapeda atau mungkin dari Biro Perekonomian, ini silakan disepakati di pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan kembali untuk penyampaian syarat salur tahap 1 2024. Ini kan kita akan salurkannya di bulan Mei ya, Bapak Ibu. Tetapi batas waktu penyampaian syarat salurnya itu adalah 30 April. Jadi mohon diperhatikan tanggal 30 April ini semua dokumen sudah sampai ke kami. Ini tanggal sampainya ke DJPK ya Bapak Ibu, bukan tanggal suratnya. Kadang kalau ada tanggal surat 30 April ini bisa nyampainya ke kami bisa lebih dari 30 April. Jadi saya sampaikan kembali Bapak Ibu bahwa 30 April ini adalah tanggal kelengkapan dokumen diterima di Kementerian Keuangan ya. Mohon bisa menjadi perhatian terutama bagi pemerintah daerah yang belum selesai menyusun RKP 2020. Bisa ke slide berikutnya. Mas Lan, bisa ke slide berikutnya, Mas Lan. Baik, Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu ya, ini sudah slide terakhir. Jadi sebelum saya akhiri paparan ini, sedikit summary mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dari DBH sawit adalah yang pertama, tujuan DBH sawit itu adalah untuk mengatasi eksternalitas negatif dari dampak kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor sawit. Nah, ini meliputi peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, dalam mengelola DBH sawit ini diperlukan sinergi antar stakeholders. Maksudnya antar stakeholders ini, ya pertama-tama tentunya adalah OPD-nya dulu di kabupaten kota. Kemudian sinergi juga antara kabupaten kota dengan provinsi. Dan kemudian sinergi juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi sinergi ini Bapak Ibu ini perlu dilakukan pada saat merencanakan, melaksanakan, serta pada saat monef. Nah yang ketiga Bapak Ibu, sekali lagi tentang RAD, ini perlu segera disusun dan ditetapkan sebagai komitmen dalam mengelola kelapa sawit secara berkelanjutan. Terakhir, sinergi pendanaan di daerah. Ini juga perlu menjadi perhatian. Karena selain DBH sawit, Bapak Ibu, pemerintah daerah juga bisa menggunakan sumber pendanaan lainnya untuk infrastruktur jalan maupun untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam 20% tadi. Nah, sumber pendanaan ini bisa berasal dari jenis TKD lainnya, bisa juga dari pendapatan asli daerah, bisa juga dari pinjaman atau sumber-sumber lainnya penerimaan daerah yang sah. Baik, saya kira mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Triyono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa Bu Mariana yang mungkin perlu saya konfirmasi nih karena satu hubungan antara slide awal, slide nomor 6 dengan slide nomor 7 sebenarnya slide nomor 5 dengan slide nomor 6. Jadi ini soal pengalokasian. Jadi kalau dari gambarannya memang eh, saya kebetulan ada mencoba ngebandingin antara PP sama PMK gitu ya yang apa namanya soal mekanisme pembagian antara DBH sawit eh, menentukan pagu wilayah per daerah yang kemudian dibagi 60%, 20%, dan 20% itu kemudian dengan membagi yang pakai pendekatan formula dan kinerja. Nah, sebenarnya kalau di PM, kalau di PP, Pagu, kemudian dari Pagu itu misalnya 4 triliun nih yang tahun 4% atau kalau kemarin kan faktanya di 2023 ada 3,4 triliun itu, eh, kemudian ini pandangan awal gitu ya. Kan berarti dari 3,4 triliun itu 20% menjadi bagiannya provinsi,
60% menjadi bagiannya kabupaten penghasil, 20% menjadi bagiannya kabupaten penghasil lainnya. Nah, sementara kalau di PMK dia agak lebih detail lagi. Jadi sebelum membagi 20, 20, 60, 20, 20 itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Mariana, jadi ditetapkan dulu wilayah penghasilnya based on kabupaten, lalu kemudian dari bagian kabupaten-kabupaten itu lalu dibagilah provinsi 20%, kabupaten penghasil 60%, kabupaten perbatasan dengan kabupaten penghasil itu 20%. Nah, sebenarnya ini eh, clear-nya yang seperti apa gitu? Apakah dari pagu total lalu dibagi 60, 20, 20, atau dihitung dulu per wilayahnya, lalu kemudian dari hitungan per wilayah itu baru didistribusikan per dua apa dengan 60, 20, 20 itu. Itu yang pertama ya. Jadi konteksnya itu. Karena lalu pertanyaannya kalau misalnya membaginya ke daerah di awal tadi itu, misalnya kan dari pagu utama yang DBH dari PE dan BK itu dibagi mendapatkan pagu per wilayah, itu ngitungnya pakai apa gitu. Sementara tadi kalau naruh di slide-nya 6 Bu Mariana, produktivitas dan luas wilayah itu masuknya di pembagian 90% gitu. Tapi kalau di PMK sebenarnya cukup jelas. Jadi pagu untuk menghitung pagu per wilayah sebelum dibagi 20, 60, 20 itu dihitung dulu berdasarkan produktivitas dan luas wilayah. Jadi ini yang perlu dikonfirmasi sementara. Mungkin itu dulu Bu Mariana bisa dikasih penjelasan. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Pertama mengenai alokasi. Jadi alokasi kita akan menghitung dulu bagian DBH secara nasional berapa. Dari PE dan BK penerimaannya sekian triliun dikalikan dengan 4% ya. Nah, itu ketemu angkanya berapa? Itu adalah pagu DBH secara nasional. Pagu DBH secara nasional ini kemudian kita hitung dulu menurut daerah penghasilnya. Jadi dihitungnya itu mulanya itu dari daerah penghasil masing-masing mendapatkan berapa. Untuk menghitung daerah penghasil itu kita menggunakan data luas lahan sawit dan produktivitas CPO. Jadi bagian daerah penghasilnya dulu yang kita ketahui. Setelah kita mendapatkan daerah penghasil dapatnya berapa rupiah, yang 20, 40, 20, 60, 20 tadi. Jadi kalau misalnya Kabupaten A sebagai penghasil dia mendapatkan bagian katakanlah 10 miliar gitu ya. DBH-nya itu 10 miliar. Dari 10 miliar kabupaten penghasil ini tidak semuanya langsung menjadi DBH-nya si kabupaten itu. Dari 10 miliar dia hanya mendapatkan 60% dari itu. Jadi dia bagiannya adalah 6 miliar. Nah, sisanya itu dibagikan buat provinsi 20%, kemudian kabupaten kota 20%. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Itu adalah ini sangat teknis ya, Pak Triyono, ini biasanya munculnya di kertas kerja kami. Jadi itu DBH dari kabupaten kota penghasil. Jadi dia mendapatkannya adalah sebesar 6 miliar tadi ya. Nah, dari 6 miliar ini kemudian kita akan melihat juga alokasi formula dan kinerja. Dari 6 miliar yang 90% kinerja, 5,4% itu sudah dari 6 miliar kali 90% itu kan berarti 5,4 miliar ya. Itu langsung diberikan kepada si kabupaten ini sebagai alokasi. Sisanya 10% yang 0,6 miliar itu melihat kinerjanya. Kalau misalnya dia kinerja dia punya RAD itu dari 10% itu akan langsung diberikan 50%-nya atau berapa tadi 50% dari 0,6 miliar itu langsung menjadi alokasi kinerja. Kemudian tingkat kemiskinan, ini kita olah datanya juga. Kalau memang dia penurunan tingkat kemiskinan itu tinggi, mendapatkan angka maksimum, dia akan mendapatkan alokasi kinerjanya full 10%. Jadi daerah itu akan mendapatkan total 6 miliar. 5,4 alokasi formula, kemudian 0,6 alokasi kinerja mendapatkan full. Tetapi kalau misalnya kabupaten ini tidak punya RAD,
kemudian penurunan tingkat kemiskinannya juga hanya sedikit, dia tidak mendapatkan full dari 10% alokasi kinerja. Mungkin bisa mendapatkan hanya 4% atau 6% gitu ya, tergantung dari capaiannya berapa. Demikian Pak Triyono penjelasannya, apakah sudah bisa Ya, menjawab pertanyaannya? ya cukup jelas ya Bu Yana. Jadi ini apa namanya yang artinya kan dia dari pagu utama, lalu kemudian ditetapkan daerah penghasilnya berapa, lalu dari daerah penghasil itu dibagi 60, 20, 20, lalu untuk pelaksanaannya itu diskemakan dengan pendekatan 90% dan 10% kinerja. Pertanyaan yang kedua, ada selisih tuh. Jadi kalau di lampiran kayak yang 2024 ada lampiran perpres tuh. Misalnya dari pagu 3 triliun, tapi ternyata ada yang nggak dibagi itu, saya lupa angka clearnya gitu. Itu apakah dari bagian selisih dari insentif apa kinerja yang nggak disalurkan, atau ada perhitungan lain yang kemudian menyebabkan adanya selisih yang nggak disalurkan? Itu adalah selisih dari kinerja yang tidak full. Itu tetap menjadi bagian dari alokasi DBH sawit, jadi tidak kembali ke pemerintah pusat, tetapi tetap masuk di dalam bagian dari DBH sawit. Ini digunakan untuk menambah pagu daerah-daerah yang secara formula di bawah 1 miliar. Jadi kalau kita melihat secara formula, ada daerah yang mungkin alokasinya itu sebetulnya hanya 300 juta misalnya, atau hanya 400 juta. Tetapi sudah ada ketentuan bahwa alokasi minimumnya itu harus 1 miliar. Jadi selisih lebih itu dipergunakan untuk itu. Dan nanti di akhir tahun itu bisa dibagikan kepada semua daerah dalam sebagai tambahan DBH. Jadi saya tetap akan dibagi habis sesuai dengan pagu dari yang dihitung dari hasil BE dan sorry BK dan PE itu ya Bu ya. Itu akan tetap menjadi bagian dari DBH sawit, Pak, tapi untuk saat ini belum dibagikan ke daerah karena Oh, ada alokasi kinerja tadi yang tidak semua daerah itu memperoleh 100%. oke, berarti untuk kinerja itu sesuatu yang sudah menjadi perhitungannya, misalnya dia dapat nih 1 miliar, berarti kan artinya yang 10 juta, sorry yang 100 juta itu, yang 90 juta sudah nih pasti dialokasiin. Jadi yang 10 jutanya, yang 100 jutanya karena dia belum memenuhi kinerja, maka itu yang tidak akhirnya tidak dialokasikan gitu ya. Tidak dialokasikan secara full. Ya, dia dialokasikan sebagian sesuai capaiannya. Sesuai capaian kinerja tertentu yang ditetapkan. Terima kasih Pak Triyono. Selamat pagi Bu Mariana dan Bapak Ibu dari Pemda. Mohon izin. Eh, ini satu saja ya. Apa tadi paparannya menarik dan tentu ini apa namanya penyampaian dari Bu Mariana sangat dinantikan sebetulnya oleh Pemda dan juga teman-teman karena banyak yang penasaran seperti itu dalam apa namanya melihat eh, kebijakan DBH sawit ini. Satu memang disambut positif dengan adanya DBH ini sehingga daerah itu punya peran. Kalau sebelumnya kan eh, pendanaan sawit ya itu atau pembiayaan sawit itu banyak diperankan oleh BPDPKS. Nah sekarang dengan adanya DBH sawit, Pemda jadi ikut eh, apa namanya berperan penting. Jadi problem-problem sawit selama ini kan memang salah satunya terutama kami apa melihat bahwa sawit rakyat ya sawit rakyat yang punya kebun mencapai 40 sekian persen dari total kebun sawit Indonesia itu masih kurang mendapatkan perhatian gitu. Eh, Baik dari pendanaan pusat lewat BPDPKS ya terlebih lagi daerah sebelum ada undang HKPD apa namanya kenapa karena memang alokasi anggaran di daerah untuk sektor perkebunan umumnya atau pertanian umumnya difokuskan kepada pertanian jangka pendek bukan perkebunan
sawit. Makanya dengan DBH sawit ini menjadi berkah gitu ya bagi bagi daerah, dan sebetulnya berkah ini juga harapannya bagi masyarakat gitu, terutama pekebun. Nah, cuman sekarang kalau kita lihat penggunaannya memang umumnya lebih banyak untuk infrastruktur. Tadi sudah dijelaskan bahwa mengapa infrastruktur, karena untuk mengurangi eksternalitas negatif terutama daerah-daerah yang tidak punya kebun. Nah, menurut saya kebijakannya ini mestinya ada perbedaan antara daerah penghasil dan non penghasil. Untuk daerah penghasil, karena dia punya petani, dia punya pekebun, maka dia harus penggunanya harus seimbang antara kebutuhan petani dengan infrastruktur. Tapi kalau untuk yang tidak punya kebun, saya kira itu proporsi anggaran cukup cukup ideal. Tapi bagi untuk daerah yang punya petani sawit gitu ya, tentu bagi petani, bagi masyarakat itu merasakan ada, kok ini semua untuk infrastruktur gitu. Sementara kami harapannya berkahnya biasa jatuh ke mereka untuk membantu memperkuat produktivitas lahan, memperkuat kapasitas mereka, kemudian bagaimana mengembangkan sawit berkelanjutan. Nah, itu jadi kurang terfasilitasi. Nah, bagaimana, apakah ke depannya eh, saya kira perlu ada upaya-upaya penguatan begitu ya dari sisi kebijakan ini. Nah, bagaimana menurut pandangan Bu Mariana terkait hal ini ya? Karena menurut kami perlu ada perbedaan antara daerah penghasil dan penghasil. Jadi kebijakan itu tidak sama, tidak dipukul rata begitu ya. Karena tadi bahwa eksternalitas negatif itu tidak hanya terkait soal jalan gitu ya, tapi juga kita tahu eksternalitas negatif juga terkait dengan lingkungan. Nah, ini juga saya kira perlu mendapatkan perhatian. Nah, untuk lingkungan, secara logika pengelolaan sawit saat ini kan didorong sawit berkelanjutan. Nah, sawit berkelanjutan inilah menjadi epicentrum kita untuk mendorong penggunaan pendanaan sawit ini diarahkan ke sana gitu. Jadi ada keseimbangan antara infrastruktur dan juga pengelolaan sawit, penggunanya untuk sawit berkelanjutan ini. Terus terang kalau kita lihat fakta hari ini memang eh, ya saya mengatakan bahwa dari 100% pungutan ekspor dan bea keluar, itu artinya 96% itu dikelola pusat lewat BPDPKS dan juga lewat pemerintah ya dalam Kemenq, karena dari pungutan bea cukai. Tapi dari sisi BPDPKS itu eh, saat ini kan penggunanya kan untuk petani lebih pada PSR, tapi kita tahu realisasi PSR masih sangat minim. Minimnya PSR karena ada problem-problem administrasi yang membutuhkan dukungan dari desa, dukungan dari kabupaten dan juga provinsi. Nah, ini yang saya kira perlu disinergikan. Mungkin begitu sebagai komentar, dan juga mungkin saya mendapatkan tanggapan dari Ibu Mariana. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, kalau di dalam PMK ini kan ada ruang 20% untuk yang kegiatan selain infrastruktur jalan. Ini adalah ruang geraknya pemerintah daerah. Terserah pemerintah daerah mau menggunakan untuk jalan lagi atau untuk yang lain, untuk KSB, untuk rehab hutan dan lahan, petani, dan sebagainya. Kita membuka ruang itu supaya pemerintah daerah juga bisa menyesuaikan dengan program-programnya yang lain. Jadi ini juga mungkin yang perlu disentil pemerintah daerahnya juga, Pak. Kalau dia tidak menggunakan 20% itu untuk petani sawitnya atau untuk pekebunnya. Kenapa nggak dipakai? Orang boleh kok. Jadi saya kira ini juga bukan hanya semata-mata mengenai kebijakan, tetapi juga bagaimana di daerah mengimplementasikan kebijakan itu. Kalau kita mengaturnya terlalu rigid, ini juga nanti daerah sulit bergerak. Kalau diberikan ruang seperti ini, kadang-kadang ada juga nih daerah yang tidak mengalokasikan untuk petani sawit. Kami juga melihat di dalam RKP ada daerah yang mengalokasikan 100% untuk jalan. Nah, ini kan kebijakannya Pemdanya, Pak. Kami
membuat aturan ini supaya lebih fleksibel. Jadi saya kira ini mungkin pendekatannya juga perlu ke Pemda, coba dialokasikan nih buat yang lain-lain. Karena kalau dia mengalokasikan 100% buat infrastruktur, secara regulasi sebetulnya tidak melanggar. Tetapi kalau tidak melanggar regulasi, apakah itu baik untuk dilakukan? Kan ini yang memerlukan juga ada nih yang lain, tani sawit dan sebagainya. Makanya itu ada forum penyusunan RKP. Pertama di level kabupaten dulu, kan OPD-nya banyak. Ya ngobrol lah, diselesaikan secara adat lah. Mungkin ada satu koordinator yang memoderatori ini mau kita pakai apa nih, diomongin bareng-bareng gitu ya. Nah, untuk mungkin itu ya Pak untuk penggunaannya. Kemudian untuk sawit berkelanjutan. DBH sawit ini bisa dipergunakan untuk menyusun RAD KSB-nya. Tetapi memang dalam PMK itu belum eksplisit disebutkan bisa untuk mungkin satu Bapak Ibu yang ini juga perlu jadi perhatian. Nggak semua kegiatan ini harus didanai dari DBH sawit. Ini kan sekarang pemerintah daerah punya tambahan dana nih dari DBH sawit. Bisa buat jalan. Berarti ada ruang gerak dari pendapatan lain yang selain DBH sawit yang bisa dipergunakan untuk hal-hal lainnya. Kan pendapatan pemerintah daerah tidak hanya dari DBH sawit saja. Ada PAD, ada dari DAU yang sifatnya block grant, ada DBH block grant, dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang dalam DBH sawit ini memang belum ada kegiatan untuk melakukan RADKSB. Sementara di sumber-sumber pendapatan lain yang sekarang sudah dapat tambahan nih dari DBH sawit, kan bisa menggunakan sumber yang lain. Jadi maksudnya coba diatur juga di dalam pemerintah daerah. Ruang geraknya itu kan ada gitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus semua-semuanya itu kemudian harus bisa diselesaikan semuanya dengan satu alokasi DBH sawit gitu. Ya, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan kalau semuanya digantungkan diselesaikannya hanya dari DBH sawit. Ini juga lagi-lagi berpulang kepada kebijakan di pemerintah daerah, bagaimana mengelola keuangannya. Nah, aturan tentang DBH sawit ini, Bapak Ibu, yang PMK 91, ini umurnya belum setahun ya Bapak Ibu. Kita belum melihat 1 tahun anggaran full pelaksanaannya PMK ini seperti apa. Jadi ini kita sambil jalan kita lakukan dulu apa yang ada di PMK ini. Sambil ada forum-forum seperti ini, kami bisa mendengar juga masukan dari Bapak Ibu semua. Kami juga nanti akan melakukan monef ke daerah untuk melihat pelaksanaannya seperti apa, gitu ya. Ini kan nanti juga akan penting untuk penyempurnaan pengaturan ke depannya. Tetapi untuk saat ini, Bapak Ibu, coba kita lakukan dulu lah yang sudah ada di PMK 91 sambil kita identifikasi ruang perbaikannya seperti apa. Oke, mungkin itu ya dari saya tanggapannya. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Bu Mariana. Saya satu lagi soal soal eh, mekanisme perencanaan. Jadi ini kan dia mirip ya, walaupun sebenarnya berupaya untuk diintegrasikan dengan penyusunan anggaran reguler tuh di daerah, karena maksimum RKP harus disampaikan di November ya, kalau nggak salah di PMK November apa ini. Nah, di prakteknya kan tadi memang masih ada tuh daerah yang lambat, bahkan di Riau sendiri ada beberapa daerah yang sampai di ini akhir Maret ya, malah menjelang April ada beberapa yang belum selesai itu. Ya, beberapa hal yang menurut mereka ya ini sistemnya juga kurang clear, gimana cara mekanismenya di pusat sehingga nggak tahu gitu ya, kenapa akhirnya menjadi sangat lambat, walaupun juga sebabnya juga mereka lambat juga dalam mengirimkan RKP atau mengkoreksi ketika ada perbaikan. Eh, tapi di misalnya sama kayak DR yang dulu ya Bu ya. Jadi dulu kan berpikirnya DR itu bisa diintegrasikan dengan pendanaan reguler. Tapi sifatnya kalau DR itu bisa tagging. Kalau ini kan pendekatannya tidak bisa tagging kalau saya baca di mekanisme aturannya. Jadi misalnya nyusun RKP itu benar-benar activity baru.
Jadi bukan yang sifatnya tagging yang sudah ada dalam anggaran. Nah, sementara kalau mekanisme yang seperti ini dilanjutkan dengan pendekatan yang dia terpisah dengan penganggaran yang biasa, maka ada skema yang akhirnya tertinggal. Misalnya kayak pembahasan DPR, misalnya ya, atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Kalau misalnya tidak bisa berjalan seperti yang bisa diintegrasikan dalam proses nyusun RKP biasa. Itu apa ke depannya sebenarnya yang mesti dilakukan atau memang itu desainnya sebenarnya ini RKP DBH sawit ini sebenarnya inline dengan proses penyusunan anggaran reguler yang direncanakan sama Kementerian Keuangan. Silakan. Jadi untuk RKP, Pak Triyono, ini teman-teman Pemda bisa konsultasi nanti dengan tim kami di DJPK mengenai step-step detailnya ya Pak ya. Tapi prinsipnya harapan kami adalah dengan adanya DBH sawit ini, tidaknya ada peningkatan volume kegiatan. Jadi jangan karena ada DBH sawit, tadinya udah dianggarin nih pakai PAD, ada DBH sawit, ya udah ini DBH sawit, nanti PAD-nya dipakai buat yang lain untuk bangun jalan gitu. Jadi volume jalannya itu segitu-gitu aja. Cuman yang tadinya pakai PAD jadi pakai DBH. Maksudnya itu yang kami hindari gitu ya Pak ya. Kepinginnya kalau udah ini ada tambahan dana loh dari DBH sawit, ya volume jalannya ditambah dong panjangnya misalnya. Jangan jangan hanya sekedar menggantikan pendanaan. Yang dimaksud itu seperti itu Pak Triyono. Nah, nanti dalam pelaksanaan penganggaran di RKP, nanti silakan teman-teman bisa konsultasi ya dengan tim DJPK dan tim Kementerian PUPR pada saat des pembahasan RKP. Tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi itu Pak Triyono. Tujuannya adalah dengan adanya alokasi DBH sawit ini saya ngomongnya konteks jalan ya, karena ini sebagian besar untuk jalan gitu ya. Yang lain juga nggak apa-apa sebetulnya. Ini contohnya aja buat jalan. Dengan adanya DBH sawit ini, ya harusnya ruas jalan yang bisa diperbaiki atau dibangun oleh daerah itu menjadi lebih banyak. Jadi bukan hanya sekedar mengalihkan pendanaan yang tadinya pakai PAD, sekarang pakai DBH sawit, tapi volumenya segitu-gitu aja. Itu sebetulnya yang ingin kami arahkan, Pak Triyono. Ini mungkin juga perlu ada penyamaan persepsi nih dengan teman-teman daerah juga. Mungkin saya perlu tambahkan sedikit, Pak. Untuk RKP 2024 ini memang idealnya itu selesai di November. Tetapi karena memang DBH sawit ini kan PMK-nya juga baru terbit di 2023 semester 2 ya Pak. Jadi memang banyak pemerintah daerah yang belum selesai di November. Akhirnya ini sampai sekarang juga masih bisa dilakukan pembahasan RKP. Tetapi untuk tahun 2025 ini kami harapkan pemerintah daerah sudah bisa mulai menyusun di November. Jadi nggak memanjang sampai nanti 2025. Jadi kalau khusus untuk tahun ini memang perlu ada pengecualian karena memang PMK juga terbitnya di semester 2 2020. Kemudian yang mengenai mekanismenya, ini kami juga sudah cukup sering mengadakan sosialisasi dengan kawan-kawan Pemda. Baik secara online, ada juga yang secara offline gitu ya Pak ya, kami lakukan sosialisasi. Mekanisme pembahasan RKP ini juga salah satu yang sudah cukup sering kami sampaikan Pak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pemerintah daerah yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, nanti bisa menghubungi DJPK, kami punya call center untuk koordinator DBH sawit, sudah ada WA grupnya juga. Nah, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, bisa menggunakan saluran komunikasi itu untuk konsultasi. Mungkin demikian Pak Triyono tambahannya. Terima kasih Pak Triyono, tapi mungkin pertanyaannya sudah didahului oleh Pak Triyono sebenarnya terkait dengan mekanisme perencanaan. Kita sepakat, kalau saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Triyono, mungkin terkait dengan mekanismenya ada hal-hal yang memang harus bukan dibenahi lah, cuma harus ditingkatkan sehingga memang sesuai dengan mekanisme dan tahapan perencanaan. Untuk 2003-2004 itu kan memang mungkin untuk situasinya khusus lah. Tapi ke depan mungkin dua hal yang harus kita perhatikan, harus mendapat perhatian juga dan mendapat concern dari pemerintah pusat terkait dengan kami di daerah. Yang pertama terkait dengan tagging.
seperti yang Pak Triyono sampaikan, tagging terhadap program kegiatan sampai dengan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan untuk DBH sawit. Ini mungkin perlu kita mantapkan lagi. Karena apa? Karena konsepsi dari masing-masing itu kan cenderung bermacam-macam dari beberapa perangkat daerah. Kami di Bengkalis itu fokus di 3 perangkat daerah saja, Dinas PUPR, kemudian Dinas Perkebunan, dan Naker terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kan ada kewajiban juga terkait dengan itu. Kemudian di perkebunan juga ada, dan memang yang paling besar itu adalah terkait dengan infrastruktur jalan yang di PUPR. Ini memang terkait dengan tadi, kembali ke mekanisme perencanaan, memang di daerah kan kita juga tunduk dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permendagri dan undang-undang atau ketentuan perencanaan lainnya. Ini juga hal yang harus sama-sama menjadi perhatian, sehingga kami di daerah rasanya tidak begitu terbebani lah dengan harus mengikuti beberapa mekanisme sekaligus. Nah, gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan korelasi dengan BPD PKS. Mungkin ini kita perlu pertegas juga, apakah ada hubungannya kalau alokasi DBH sawit dengan keinginan kita untuk mendapatkan asupan juga dana dari BPD PKS. Mungkin ini kami masih belum jelas bagaimana. Maksudnya gini, kalau kita memang dapat DBH sawit, seharusnya akan dipermudah untuk mendapatkan alokasi pembiayaan melalui BPD PKS. Nah, gitu. Itu kasarnya kan seperti itu. Karena kita sudah disebut sebagai misalnya daerah penghasil, otomatis dana-dana yang ada di BPD PKS itu kan sumbernya sama dari itu juga, hanya saja mungkin mekanisme pengumpulan atau apanya aja yang berbeda. Mungkin ini yang ingin kami dapatkan kejelasan dari Bu Mariana terkait dengan interrelasinya antara DBH sawit dengan alokasi dana dari BPD PKS. Mungkin itu Pak Triyono, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Izin Pak Tri, Bu Mariana, dan Pak Roy. Perkenalkan, nama saya Sabda, Bu. Kita dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Terima kasih atas waktunya. Untuk bertanya nih, Bu Mariana, kita ini diamanahkan untuk penyaluran dana bantuan DBH sawit ini bagi pekerja rentan, Bu. Berarti BPJS Ketenagakerjaan. Cuma ada beberapa hal kendala di mengenai keuangannya, Bu, pengalokasian dananya. Maksudnya dana yang kita terima itu di 2023 itu adalah sebesar bulan berjalan, berarti cuma 2 bulan, sekitar 225 juta waktu itu, Bu, kalau nggak salah saya. Nah, itu dananya berupa silva karena tidak bisa kita laksanakan. Di 2024 dananya itu katanya bisa digunakan. Cuma kita tidak bisa gabungkan karena udah kita alokasikan untuk 7.000 penerima. Kalau kita gabungkan dengan dana tahun kemarin, kita bisa mengalokasikan 8.000. Cuma pergeseran angka tadi itu, Bu. Itu satu. Yang kedua, mengenai dana yang masuk ke daerah, Bu, yang bisa kita gunakan itu sampai detik ini hanya berupa dana silpa yang masih ada di rekening, Bu. Dana yang untuk 2027 yang berupa 7.000 1,5 sekian tersebut belum ada masuk lagi ke daerah. Sedangkan kita sudah mau melakukan pembayaran. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kampar di Disperinaker Kabupaten Kampar, Bu, seluruh administrasi kita udah lengkap, tinggal melakukan pembayaran. Dan ini pun masih dalam on proses melakukan pembayaran bulanannya itu, Bu. Karena kita bersifat premi, Bu. Premi yang kita bayarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau fisik mungkin bisa, Bu, di silvanya dilaksanakan di APBDP. Kalau kita kan agak susah, Bu, pengalokasiannya di APBDP. Nah, kalau dengar kabar bisa di awal digabungkan. Cuma penggabungannya itu teknisnya seperti apa sampai sekarang belum jelas. Karena sampai detik ini kita masih bisa mengalokasikan 7.000. Kalau ditambah dengan yang tahun semalam 2023
kita bisa jadi 8.168 orang yang kita alokasikan. Cuma itu tadi mengenai dana yang ketersediaan dana yang masuk ke Kasda itu, nah, seharusnya udah 1,8 kan lebih kurangnya gitu. Karena ditambah dengan tahun kemarin. Seperti itu Bu, mau penjelasan mengenai dana lah tiba Ibu. Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam kenal Bu Mariana. Saya Aswin Bovita, Bu, dari Bapeda Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa hal yang mungkin yang saya sampaikan. Pertama, terkait dengan dana bagi hasil sawit ini, Bu, ya. Kami di daerah tentu mengapresiasi, Bu, apalagi dengan pasca terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan Daerah, gitu ya. Tentu menjadi angin segar bagi kami, karena memang daerah itu di dalam penyusunan anggarannya memang selalu mengalami permasalahan dengan keterbatasan anggaran ini, Bu. Namun demikian, yang kami dapat informasi untuk tahun 2024 ini, besaran DBH sawit ini mengalami penurunan, Bu. Dari 3,4 triliun untuk seluruh Indonesia menjadi 3 triliun saja. Nah, mungkin yang perlu kami dapatkan informasi apakah memang seperti itu informasinya dan kira-kira kenapa penyebabnya. Kemudian yang berikut, ini saya tertarik mengenai daerah penghasil, Bu, ya. Tadi saya tidak mendengar dari awal dari paparan yang Ibu sampaikan kriteria penghasil itu seperti apa gitu. Karena tentu kami perlu tahu nih, mungkin dari segi luasannya seberapa luas, kemudian dari segi produksinya seberapa besar gitu ya. Tentu karena akan berkaitan dengan kontribusi terhadap hasil dari crude palm oilnya itu CPO-nya yang akan dihasilkan oleh daerah. Dan itu nanti akan menjadi hitung tadi seperti yang Ibu sampaikan, ada pungutan ekspor dan biaya keluar. Mungkin ini memang secara teknis nanti ada kertas kerja yang Bu, tapi barangkali ini bisa di-share ke kami, sehingga kami bisa tahulah kenapa Kabupaten Indragiri Hilir itu mungkin lebih banyak mendapatkan dibandingkan mungkin daerah yang menurut kami dari segi luasannya lebih luas dibandingkan kami sendiri gitu. Kemudian juga ada kriteria mengenai kota tadi ya Bu, ya, daerah yang berbatasan dengan atau dengan daerah penghasil misalnya. Ambil contoh misalnya kita sebutkanlah ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru gitu Bu. Kota Pekanbaru itu mungkin dia berbatasan Bu, langsung dengan beberapa daerah penghasil. Katakanlah Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, hampir dikelilingi oleh kedua kabupaten itu, Bu. Dan mereka kedua kabupaten itu bukan daerah penghasil, Bu, ya. Cukup luas di Provinsi Riau. Tapi juga di Kota Pekanbaru, sepengetahuan saya juga ada memiliki luasan lahan perkebunan sawit mungkin di daerah-daerah hinterlandnya, Bu, yang memang masih ada lahan-lahan yang cukup luas, mungkin barangkali seperti itu, Mas Tria. Seperti katakanlah di Kecamatan Rumbai misalnya. Nah, kira-kira ini mungkin juga perlu dijelaskan juga. Memang secara teknis sih, karena kami juga harus mempelajari juga ini, karena memang itu bahasa-bahasa teknis dan tadi seperti Ibu sampaikan perlu dituangkan di dalam kertas kerja. Kemudian yang berikut terkait dengan RKP ini, Bu. Nah, RKP kami konsen memang mungkin bahasnya mengenai jalan ya, Bu, ya. Tadi juga disinggung oleh Mas Tri terkait dengan RKP ini harus sesuatu yang hal yang baru. Nah, kalau mencermati RKP yang kami punya gitu, Bu, memang yang dibangun adalah jalan-jalan lintas yang menjadi jalan akses atau koneksi antar daerah, Bu, baik Kabupaten Indragiri Hilir dengan kabupaten tetangga gitu. Yang memang selama ini kami di daerah kondisi jalan yang mantap itu memang sangat kecil, Bu. Barangkali Ibu tahu bagaimana status kondisi jalan di Riau yang termasuk kategori mantapnya, termasuk bagian yang paling bawah. Nah, itu bagi kami apresiasi. Tapi juga kami lihat di RKP kami yang terkait dengan perkebunan itu sendiri misalnya, jalan produksi juga tidak tersinggung, Bu. Saya nggak tahu apakah memang itu tidak dibenarkan untuk dibangun atau bagaimana gitu. Tergantung daerahnya untuk mengambil peluang itu seperti tadi Mas Tri sampaikan itu ya. Jalan produksi itu kan penting juga. Jalan kolektor atau pengumpul bagi lahan perkebunan dengan kalau kita bilang pasar pikul misalnya, sampai kemudian ada mobil yang mengambilnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Bu, terkait dengan dana bagi hasil sawit ini adalah tadi yang seperti Ibu Marina sampaikan ada item, Bu. Makanya itu memang kalau dalam bahasa saya itu jelimet memang penghitungannya, karena barangkali yang Kementerian Keuangan lebih tahu. Karena ada aspek juga tadi terkait bagaimana kinerja penanggulangan kemiskinan di daerah. Gitu. Saya dengar seperti itu tadi kan.
ada kinerja terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah. Nah, kami kebetulan kalau kepala daerah kami PJ, Bu. Jadi salah satu dari 10 aspek indikator yang dievaluasi adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Nah, RKP yang dibuat oleh kawan-kawan di OPD itu memang dihubungkan dengan penanggulangan kemiskinan. Dan sebagai informasi bagi Ibu Mariana, tingkat kemiskinan ekstrim kami semakin berkurang nih, dari 0,69 menjadi 0,4 di tahun kemarin itu ya. Jadi di sisi itu kami termasuk yang berhasil, Bu. Kemudian juga tingkat kemiskinan kami sudah berkurang menjadi 5,6. Dan memang itu dari segi aspek penanggulangan kemiskinan. Dan memang itu memang diarahkan kepada penanggulangan kemiskinan. Tadi seperti yang Pak Sabda sampaikan dari Dinas Perinaker tadi Kabupaten Kampar, ya kalau dibilang untuk pekerja rentan yang bekerja di subsektor perkebunan sawit, yang kita pakai adalah data P3KE yang memang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Demikian Bu, yang saya sampaikan. Terima kasih atas informasi dan tanggapan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk pertanyaannya. Jadi tadi dari Bengkalis ya mengenai pendanaan dari BPD PKS. Kegiatan yang didanai dengan DBH Sawit dan BPD PKS itu ketika kami menyusun PMK, ini sudah kami coba untuk sinergikan Bapak Ibu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah didanai oleh BPD PKS itu tidak didanai lagi dari DBH Sawit. Ini juga mungkin perlu menjadi perhatian bahwa pengelolaan dananya ini beda tempat kalau yang BPD PKS sama DBH Sawit. Kalau BPD PKS itu kan pengelolaannya tetap terpusat ya Bapak Ibu, tidak menjadi bagian dari APBD. Kalau DBH Sawit ini adalah pengelolaannya menjadi bagian dari APBD. Dalam artian ya ini pemerintah daerah nih silahkan atur. Tapi ada koridor-koridor pengaturan. Nah, apabila perlu untuk mengakses dana dari BPD PKS, nanti silakan bisa koordinasi dengan BPD PKS. Kalau dari kami, ini hanya tentang kegiatannya yang kemarin kami bahas dengan BPD PKS. Sedangkan mengenai aliran dananya dari BPD PKS, seperti apa kriterianya diberikan kepada daerah yang mana, itu sudah merupakan kebijakan yang saya kira terpisah ya dengan DBH Sawit. Ada ketentuan tersendiri yang mengatur tentang pengelolaan dana BPD PKS. Nah, sebagai contoh kalau misalnya kegiatan itu ruas jalan yang didanai dari DBH Sawit itu kan bukan yang dalam kebun ya, tetapi kalau BPD PKS ini bisa jalan yang dalam lokasi. Nah, itu hal-hal kegiatan seperti itu yang ketika kami menyusun PMK 91 itu kami bahas bersama dengan BPD PKS. Namun mengenai akses kepada dananya, Bapak Ibu, ini kebijakannya tersendiri untuk yang BPD PKS. Mungkin itu. Kemudian tadi dari Kampar mengenai penggunaan untuk BPJS ketenaga kerjaan. Untuk saat ini Bapak yang sudah masuk ke kas daerah itu memang baru yang 2023. Sedangkan untuk yang 2024 memang belum waktunya salur, Pak. Ini nanti kita akan salurnya di Mei, 50% dari alokasi, dan ada syarat salurnya adalah RKP disampaikan, kemudian laporan realisasi tahun 2023 itu juga disampaikan. Untuk kabupaten kota ya Bapak Ibu ada 2 syarat tadi. Kalau untuk provinsi syaratnya sama seperti kabupaten kota, laporan realisasi dan RKP sama ditambah dengan laporan konsolidasi. Nah, ini batas waktu penerimaan oleh kami itu di 30 April. Kalau kami terima tepat waktu, nanti di bulan Mei kami akan salurkan 50% dari pagu alokasi DBH Sawit 2000. Nah, tadi ada pertanyaan juga dari Sia nih mumpung bahas tentang RKP. Kapan mau bahas RKP-nya? Nah, Bapak Ibu, untuk RKP ini pembahasannya dikoordinasikan oleh provinsi. Jadi, kalau kami membahas Kabupaten Siak, nanti terus apalagi yang kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau, itu pelaksanaannya dikoordinasikan oleh provinsi. Nah, terakhir saya cek, itu kami masih menunggu juga untuk permintaan jadwal dari provinsi kapan akan dibahas. Jadi mungkin bisa hubungi provinsinya Bapak Ibu untuk
percepatan pembahasan. Karena kami nanti membahasnya bukan hanya dengan DJPK saja Bapak Ibu, tapi juga ada dari Kemen PUPR, ada Kementan, Kemendagri, KLHK, jadi perlu disamain waktunya. Ini supaya pelaksanaannya juga lebih efisien, sekaligus satu provinsi itu kita bahas dalam 1 hari. Biasanya kita pembahasannya secara online saja Bapak Ibu, jadi bisa lebih efisien. Kemudian tadi dari Indra Gili Hilir. DBH sawit turun, kenapa? Karena memang penerimaan PE dan BK-nya secara nasional ada penurunan, Bapak Ibu. Tadi juga di slide sudah saya sampaikan, memang grafiknya itu menurun, sehingga DBH sawit secara nasional pagunya berkurang dibandingkan tahun 2023, dan otomatis nanti yang ke daerah juga akan terdampak juga, ada yang berkurang pagunya. Kemudian kriteria daerah penghasil. Daerah penghasil ini, Bapak Ibu, kalau dalam perhitungan alokasi DBH sawit, daerah penghasil ini adalah daerah yang memiliki lahan sawit. Itu yang dikategorikan sebagai daerah penghasil. Nah, daerah penghasil ini kan juga punya tetangga-tetangga yang berbatasan langsung. Itu yang kami sebut dengan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil. Nah, daerah berbatasan langsung ini, dia bisa juga merupakan penghasil juga. Bisa juga enggak. Nah, sekarang kalau misalnya si daerah yang berbatasan langsung ini juga punya kebun sawit, alokasinya gimana? Bapak Ibu, dalam PMK 91, satu daerah itu hanya mendapatkan satu jenis alokasi. Jadi kalau dia penghasil, ya dia hanya akan mendapatkan alokasi sebagai penghasil saja. Dia tidak mendapatkan alokasi sebagai daerah yang berbatasan dengan penghasil. Bentukannya bagaimana? Ini kami hitung dua-duanya sebetulnya di awalnya ya Bapak Ibu. Misalnya Kabupaten A, dia penghasil, tetanggaan dengan Kabupaten B, penghasil juga. Nah, ini kami hitung. Kalau sebagai penghasil, Kabupaten A itu mendapatkan berapa? Kemudian kalau dia sebagai berbatasan, dia mendapatkan berapa? Nanti yang paling besar itu yang akan menjadi alokasi DBH sawit untuk Kabupaten A. Jadi dapatnya tidak double-double, tetapi salah satu. Jadi ya kalau dia udah penghasil, ya dia dapat sebagai penghasil. Kalau dia lebih besar mendapatkan sebagai berbatasan, ya dia akan mendapatkan sebagai berbatasan. Ya. Nah, ini tujuannya juga Bapak Ibu, supaya alokasi yang diterima oleh semua daerah itu lebih signifikan. Jadi, ini kan uangnya kan ya hanya segitu-gitu aja ya Bapak Ibu. Jadi, kita perlu mencari pendekatan formula yang bisa menghasilkan alokasi yang cukup terasa untuk masing-masing daerah. Jadi itu kenapa salah satu kenapa untuk alokasi DBH sawit itu tidak ada alokasi yang double-double, supaya distribusinya itu juga bisa lebih merata, baik untuk daerah penghasil maupun daerah yang berbatasan. Ya, jadi tadi kalau contohnya Kota Pekanbaru tadi ya, Kota Pekanbaru ini masih ada lahan sawit, tapi dia juga berbatasan sama Kabupaten Siak misalnya, mungkin juga ada kabupaten yang lain. Nah, untuk Kota Pekanbaru ini kami akan hitung dua-duanya. Jadi kalau kita perlakukan sebagai daerah penghasil, Kota Pekanbaru itu dapat alokasinya berapa rupiah. Kalau misalnya Kota Pekanbaru itu kita perlakukan sebagai daerah berbatasan, dia dapat alokasinya berapa rupiah. Itu kita tidak dapat dari kabupaten ini. Dari dua angka itu, nanti mana yang paling besar? Dari ini tidak dapat, tidak dikawur gitu. Mohon maaf, bisa tolong di-mute dulu. Dari Ruth, Bengkulu Selatan. Ya, jadi nanti yang akan diberikan sebagai alokasi itu adalah yang dapat nilai alokasinya paling besar. Kemudian tentang ruas jalan. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk jalan, untuk yang infrastruktur, ini ada arahan dari Kementerian PUPR supaya pemerintah daerah membahas dulu one-on-one dengan PFID di PUPR ya, sebelum dibahas bersama kementerian lembaga lain waktu pembahasan RKP. Jadi ada sesi tersendiri dengan Kementerian PUPR khusus untuk membahas jalan.
Nah, ini biasanya kalau pembahasan dengan PUPR ini mungkin akan lebih detail ya Bapak Ibu, karena perlu mengecek juga dokumen-dokumen kelengkapannya. Kemudian ruas jalan yang mau dibangun itu sudah sesuai atau belum dengan ketentuan. Nah, jadi yang masuk ke RKP itu adalah hasil pembahasan yang sudah dibahas dengan PUPR. Jadi Bapak Ibu tadi ada pertanyaan kenapa kok ada ruas jalan produksi yang tidak masuk di dalam RKP. Nah, ini mungkin bisa dicek juga Bapak Ibu dengan Dinas Pekerjaan Umumnya. Ketika membahas dengan Kementerian PUPR, hasil pembahasannya seperti apa. Karena kalau di pembahasan awal itu ternyata ruas jalannya tidak disetujui oleh Kementerian PUPR, ya itu tidak akan dimasukkan di dalam RKP. Nanti ketika kita membahas RKP, Kementerian PUPR juga datang lagi, Bapak Ibu juga ikut bahas lagi. Jadi kalau misalnya ada yang di pembahasan awal sudah nggak disetujui, tapi tetap dimasukin ke dalam RKP, nah itu nanti juga akan kelihatan pada saat kita membahas RKP. Jadi itu Bapak Ibu kalau yang mengenai ruas jalan, misalnya ada jalan yang dirasa penting, tetapi belum masuk di RKP, coba mungkin bisa dicek ke Dinas PU-nya ketika membahas dengan Kementerian PUPR seperti apa hasil pembahasan. Kemudian tentang kinerja kemiskinan. Data kemiskinan ini, Bapak Ibu, kami memperolehnya juga dari BPS. Jadi kami membandingkan data, misalnya data tahun ini dengan data tahun sebelumnya gitu ya, tingkat penurunannya seperti apa, itu nanti yang akan menjadi variabel untuk perhitungan alokasi kinerja. Jadi kalau misalnya di Kabupaten Indragiri Hilir, tadi disampaikan tingkat kemiskinannya sudah menurun nih. Nanti kan tentunya akan bisa kelihatan di datanya ya Pak, kalau memang penurunannya tinggi, itu nanti angka atau nilai kinerja untuk kemiskinannya itu juga akan mendapatkan nilai. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Bapak-Bapak semua ya. Tadi ada dari Bengkalis, Kampar, Indragiri, Hilir, dan Siak. Untuk RKP, Ya, Riau semua itu. untuk RKP nanti mohon Bapak Ibu di kabupaten bisa komunikasi dengan provinsinya ya supaya bisa disegerakan untuk jadwal. Terima kasih. Selamat siang Ibu Sapitri. Kami dari Selamat siang Ibu. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk kami sampaikan untuk saat ini di Kabupaten Bengkulu Selatan sedang melaksanakan pembahasan RKP dengan kementerian lembaga terkait. Tapi kami di sini mengalami beberapa koreksi, Ibu, terkhusus untuk alokasi infrastruktur yang 80%, Bu. Infrastruktur 80% itu sesuai dengan PMK bab 5 itu pasal 16 ayat poin A itu kan 80%, Bu. Tetapi yang kami pertanyakan di sini 80% itu kan dia ada dua kegiatan, kegiatan utama dan kegiatan penunjangnya, Bu. Dari 80% itu apakah dua kegiatan itu seluruhnya atau full untuk fisiknya saja yang 80%, Bu? Mohon penjelasan dari Ibu Sapitri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Fitri. Terkait laporan realisasi fisik keuangan, untuk di Provinsi Riau kan sudah menyampaikan ke provinsi. Apakah itu kami harus menyampaikan ke keuangan ke Kementerian Keuangan atau hanya cukup sampai provinsi? Kemudian yang kedua, mengenai tim DBH sawit ini kan dikoordinator oleh Bapeda, karena beberapa OPD ikut terlibat di dalamnya, sehingga Bapeda berperan sebagai koordinator. Nah, untuk Bapeda sendiri, apakah boleh menggunakan dana DBH sawit ini untuk pertemuan rapat-rapat dan perjalanan dinas untuk monitoring dan evaluasi di lokasi pembangunan infrastruktur DBH. Terima kasih sebelumnya. Wassalam. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
Pertama dari Bengkulu Selatan ya, untuk infrastruktur itu ada koreksi tadi dalam RKP-nya ya, Ibu. Nah, untuk infrastruktur yang untuk jalan dan jembatan itu, Ibu, itu kalau kita lihat di PMK-nya itu ada untuk rekonstruksi, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan seterusnya. Nah, selain itu juga ini mungkin sekalian tadi ya untuk Perjadin dan Monef meninjau lokasi infrastrukturnya. Nah, itu di dalam PMK Bapak Ibu itu juga sudah ada perinciannya, jadi bisa dilihat di lampirannya kegiatan-kegiatan apa yang bisa didanai dengan DBH sawit. Jadi misalnya kalau untuk infrastruktur jalan itu ada 10% dari setiap kegiatan itu yang bisa dipergunakan untuk penunjang. Jadi misalnya kalau perlu Perjadin ke lokasi infrastruktur itu bisa digunakan dari dana penunjang yang 10% itu, Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya full harus menjadi infrastruktur atau menjadi fisik, karena sebagian maksimal 10% ya Bapak Ibu itu bisa dipergunakan untuk kegiatan penunjang. Ya. Baik, nanti Bapak Ibu untuk detailnya nanti bisa diskusi dengan kawan-kawan Kemenkeu yang di DJPK ya Bapak Ibu yang menangani pembahasan RKP. Nah, itu nanti ketika kita bahas RKP itu juga ada Kementerian PUPR Bapak Ibu, nanti untuk detailnya lagi nanti bisa sekalian didiskusikan bersama pada saat pembahasan RKP. Kemudian untuk penyampaian laporan, tadi sudah menyampaikan ke provinsi ya Ibu. Untuk laporannya silakan bisa disampaikan ke provinsi, namun untuk yang ke DJPK mohon bisa disampaikan juga Ibu, karena laporan realisasi ini adalah salah satu syarat salur yang untuk nanti di bulan Mei. Jadi supaya kami juga terinfo bahwa realisasinya sudah ada, mohon laporannya itu bisa disampaikan juga ke kami di DJPK. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Saya ingin mendalami sedikit soal pendekatan kinerja dalam pengalokasian. Jadi yang di pusat ya ke daerah. Ada salah satu dengan tadi ada indikator RAD, ada indikator kemiskinan. Nah, untuk RAD itu indikator yang dipakai adalah ketersediaan dokumen. Jadi memang harapannya gitu ya dari kebijakan ini maka daerah itu segera menyusun RAD karena per 2023 kemarin kita sempat juga mengidentifikasi yang bisa diidentifikasi itu baru sekitar 15 sampai 20 daerah gitu ya yang sudah punya RAD. Sebagian juga RAD yang terbit sebelum Impres 6 tahun 2019. Apakah gitu ya ini ke depan akan ada pengembangan dari indikator kinerja atau memang untuk tahap ini baru pendekatan dokumen RAD yang eh, itu kira-kira karena kan tentu tadi misalnya Pak Roy sempat ngulas kemudian ini soal produktivitas yang paling parah adalah sawit rakyat gitu ya kemudian program PSR lambat karena apa karena pendataannya nggak fix legalitasnya nggak jelas misalnya ISPO RSPO juga eh, ISPO yang berjalan juga relatif lambat dan seterusnya. Nah, apakah kemungkinan ke depan misalnya akan ada perubahan dari sisi pendekatan kinerja? Karena banyak juga usulan dari apa namanya dari daerah-daerah yang nggak cuman RAD lah yang dinilai, tapi misalnya progres-progres perkembangan yang lebih real mendukung pada sawit berkelanjutan itu yang menurutnya penting untuk dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja yang lebih firm gitu. Itu sementara Bu Mariana soal indikator kinerja yang dipakai untuk penilaian kinerja. Mohon Atau Pak izin Bro ada moderator, tambahan? bisa tambahkan Silakan. satu moderator? Ya, Iya. silakan. Baik, mohon maaf Ibu Mariana. Ini untuk apa namanya ya sejalan dengan apa tadi pertanyaan Mas Tri. Satu hal barangkali
karena memang kami apa masyarakat sipil sangat mendukung ya sebetulnya konsep pengembangan insentif ya kinerja dalam penggunaan transfer gitu ya pusat ke daerah. Selain pengalokasian dari pusat ke daerah berbasis kinerja, apa tadi yang sampaikan Mas Tri. Nah, apakah kebijakan saat ini mengenai penggunaan DBH sawit itu memungkinkan untuk digunakan untuk pengembangan insentif kinerja misalnya dari provinsi ke kabupaten atau kabupaten ke desa gitu ya, terutama di daerah penghasil. Apa namanya mengingat apa seperti halnya kebijakan DBH dan reboisasi. Jadi ada kebijakan apa perluasan kebijakan. Dan kalau memang kebijakan saat ini belum mengarah ke sana, bagaimana apa namanya peluang ke depannya? Mengingat pendekatan insentif ini sangat positif begitu ya, memberikan apa perubahan atau penguatan tata kelola di dalam penggunaan dana-dana publik, termasuk bagaimana mendorong percepatan kinerja antar pemerintahan. Nah, kira-kira seperti apa peluang atau kebijakan mengenai insentif dari penggunaan DBH sawit yang diterima provinsi dan atau kabupaten kota. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Bu Mariana untuk Baik, direspon. terima kasih pertanyaannya. Pertama tentang indikator kinerja, saat ini ada 2 yang dipakai ya untuk daerah penghasil, ketersediaan RAD dan kemiskinan. Kalau daerah yang bukan penghasil, itu indikatornya hanya tingkat kemiskinan. Apakah ada kemungkinan pengembangan indikator ke depannya? Ya, kalau yang namanya kemungkinan ya tentu ada saja ya Pak ya. Apalagi ini bentuknya kan aturan dibuat oleh manusia. Kalau memang ada penyesuaian ya tentu kita bisa sesuaikan. Tapi untuk saat ini karena ini juga baru mulai aturannya, kita lihat dulu pelaksanaannya seperti apa, kemudian nanti kita evaluasi. Kalau memang diperlukan perubahan, kita ubah. Nah, untuk indikator kinerja, saya kira juga perlu untuk menjadi perhatian kita bahwa yang namanya indikator kinerja itu bisa kita masukkan ke dalam formula selama datanya itu tersedia. Nah, supaya datanya ini tersedia, tentu harus ada KL pengampunya nih. Karena untuk alokasi DBH ini kita menggunakan data dari pemerintah pusat. Jadi kita tidak menggunakan data dari pemerintah daerah atau lembaga yang ini ya, lembaga-lembaga lain, tapi memang data yang official sifatnya. Jadi kalau misalnya ada usulan indikator ini masukin dong gitu. Nah, kita tetap harus melihat apakah sudah ada data itu. Kalau sudah ada nanti kementerian mana yang akan menjadi pengampu data itu. Dan apakah data itu sudah tersedia untuk semua daerah. Kadang ada data-data juga yang sifatnya baru piloting, jadi tersedia itu hanya untuk beberapa daerah saja, daerah yang lain itu belum dilakukan pendataan. Nah, untuk data-data yang sifatnya seperti ini, tentunya kita juga belum bisa jadikan sebagai indikator kinerja, karena nanti jadi nggak fair ya kalau memang datanya nggak tersedia untuk semua daerah. Baik, kemudian tadi tentang penggunaan untuk insentif. Ini mungkin jadi masukan dulu ya Pak Roy, kalau untuk saat ini DBH sawit ini memang arahnya belum untuk memberikan insentif dari provinsi ke kabupaten kota ke desa. Sekarang aja ini tadi seperti kita lihat di diskusi, ini masih banyak nih yang, oh ini masih kurang buat ini, masih kurang buat itu. Kalau semakin banyak opsi kegiatannya, semakin complicated juga nanti pertanyaannya di daerah dan pelaksanaannya juga ini gimana membaginya. Karena uangnya kan ya, tadi seperti disampaikan teman-teman ya uangnya kan ya segitu-gitu aja gitu. Malah tahun ini turun karena DBH kan ngelihat penerimaan negara. Jadi Bapak Ibu, untuk penggunaan DBH sawit, saya kira kita fokus dulu deh sama yang sekarang ada. Kalau Bapak Ibu yang selama ini mungkin yang RKP yang 2023 ada juga yang sudah menyusun ya. 2023 100% dipakai buat jalan, 2024 ini menyusul
coba dibicarakan lagi. Ada nggak kebutuhan lain nih di OPD-nya selain buat jalan? Jadi ya ada hal-hal yang mungkin lebih enak ketemu solusinya ya Bapak Ibu kalau dibicarakan antar pemerintah daerah ketimbang dikonsultasikan langsung ke kami. Karena kalau dari kami kan kami tidak terlalu paham ya di daerah perlunya seperti apa. Kalau ketika daerah mengusulkan 100% untuk jalan ya udah kalau memang kebijakan daerah memang perlunya 100% buat jalan ya itu bisa-bisa saja DBH sawit dipakai untuk jalan. Tapi kan kalau dibicarakan antar OPD ya mungkin ada dinas pertaniannya perlu buat pendataan, disnakernya perlu buat apa pembayaran iuran di BPJS Naker dan sebagainya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dan masukan bagi kita semua mumpung RKP DBH 2024 ini masih ada yang on. Saya kira mungkin demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Dinas Perkebunan Kabupaten Raja Hilir. Ini mendengar dari Bapak Triyono tadi, ada 15 sampai 20 daerah yang sudah kurang lebih menyusun RAD. Menurut Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang penyusunan RAN 2019 sampai 2024, bagaimana bagi kami daerah yang sampai saat ini belum membuat RAD atau akan baru membuat RAD? Terima kasih. Terus silakan Bu Mariana. Ini bagaimana nasibnya nih Inhil yang sampai sekarang belum buat RAD. Jadi sebenarnya itu udah ada impres, udah ada SE-nya juga kalau nggak salah ya dari Kementerian Dalam Negeri untuk bikin RAD. Cuman sampai sekarang belum. Apakah itu Inhil itu akhirnya dia mestinya mungkin dia dapat lebih besar lagi sebenarnya yang 2023 dan 2024 ya karena nggak punya RAD maka dia jadinya berkurang gitu. Gimana Bu Mariana? Baik, kalau untuk daerah yang belum punya RAD, ya nanti nilai kinerja untuk ketersediaan RAD itu kan jadi nol ya Pak ya. Jadi nanti daerah tidak bisa mendapatkan alokasi kinerja dari RAD. Untuk 2023 dan 2024 ini sudah lewat alokasinya. Jadi ya memang sudah tidak bisa diubah lagi kalau yang RAD itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang tahun 2025 ini kan alokasinya kami masih mempersiapkan untuk pengumpulan data juga. Jadi kalau Bapak yang tadi dari Inhil ya Bapak sudah dalam proses penyusunan RAD, disegerakan aja Pak supaya bisa ditetapkan. Nah nanti kan datanya kan disampaikan ke Kementerian Koordinator Perekonomian ya Pak ya. Nah, jadi ketika datanya sudah masuk ke Kemenko Perekonomian, ketika kami menghitung alokasi 2025, nanti Bapak sudah terdata itu punya RAD. Jadi alokasi kinerjanya bisa meningkat karena punya RAD tadi. Gitu Pak. Jadi ya efeknya RAD itu ke alokasi kinerja Pak. Dan ini cukup lumayan ini jadi dari 10%, 5%-nya itu adalah dari RAD. Jadi Bapak punya RAD aja, itu sudah bisa menambah nilai alokasi. Mungkin demikian ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Mariana. Jadi Inhil itu kan yang 2023 itu dia dapat hampir 40 miliar tuh. Berarti kan 40 miliar itu yang 90% tuh. Artinya ada 4 miliar yang dari kinerja, yang mungkin RAD-nya itu 2 miliar sendiri, kira-kira gitu tuh. Yang mestinya dia dapetin tuh. Karena belum punya RAD, maka dia nggak dapet tuh yang dari alokasi kinerja yang 10% tadi. Oke, yang lain mungkin dari pulau-pulau yang lain lah. Ini banyak dari Riau semua ini. Padahal ada beberapa tuh dari Sumut, dari apa Mas Sulawesi, Tri, ada Kalimantan juga. izin Mas Tri. Baik, terima kasih. Dari Indragiri Hilir lagi nih. Kebetulan tadi Oh, kawan siap. dari Dinas Oke, Perkebunan oke. tuh menyinggung tentang rencana aksi daerah ya. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Memang harus diakui bahwa di Indragiri Hilir dalam tahapan proses untuk menyiapkan itu. Barangkali terkait dengan itu ada pertanyaan tambahan ini. Karena sebagaimana kita ketahui kan, sesuai dengan Impres 6 tahun 2019 itu, rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan itu periodenya 2019 sampai 2024. Barangkali itu mungkin yang poin ingin satu substansi yang ditanyakan oleh kawan tadi. Karena di 2024 oke kita buatkan. Nah, kemudian di 2025 ini seperti apa kira-kira gitu. Karena impresnya yang nomor 16 tahun 2019 itu sudah habis itu.
Mungkin itu tambahannya Mas Tri, mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Mariana. Terima kasih. Oke, silakan Bu. Tapi ini satu lagi, ini dari apa ya? Ini di chat nih dari Bu Frisda di Stantoba, Sumut. Bagaimana daerah tahu alokasi yang ditetapkan per daerah itu berdasarkan tadi tuh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Karena kan kalau kita baca lampiran PMK sama lampiran Perpres APBN itu kan langsung tuh gelondongan gitu. Jadi dari mana kita tahu misalnya ini bagian dari hasil penghasil dari kabupaten perbatasan termasuk dari kinerja. Apakah ada informasi itu? Silakan Bu Mariana. Termasuk tadi yang tanggapi itu ya, Perpres itu kan sampai 2025 gitu. RAN-nya. Apakah nanti Perpresnya mau Inpres diperpanjang Mas, atau Inpres Mas. iya Inpresnya sorry, Perpres 2019 sampai 2024. 2024 ya. Oke. Ya, oke. Silakan Bu Mariana. Apakah masih relevan gitu? Misalnya kita bikin daerah tuh bikin RAD juga gitu. Baik. Nah, silakan. Tadi pertanyaan dari mana tahunya kalau masuknya sebagai penghasil atau berbatasan. Nah, ini kalau di dalam Perpres ini memang langsung keluar alokasinya ya Bapak Ibu. Nah, kalau memerlukan informasi itu, apakah termasuk penghasil atau berbatasan, nanti bisa menghubungi kami di call center DJPK, Bapak Ibu. Ini saya chat nomornya ya. Nanti bisa dihubungkan ke kami kalau misalnya Bapak atau Ibu memerlukan informasi itu. Kemudian tentang rencana aksi nasionalnya ya, RAN KSB-nya. Untuk RAN KSB ini, Bapak Ibu, ini dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Jadi silakan bisa konsultasi ke Kemenko nanti ke depannya seperti apa nih untuk penyusunan RAD-nya. Tapi kalau untuk saat ini RAD ini masih masuk dalam perhitungan alokasi untuk yang alokasi kinerja Bapak Ibu. Jadi saya kira sih nggak apa-apa disusun saja karena 2024 ini kan juga masih ada 1 tahun nih. Tadi kan katanya RAN-nya kan berakhir di 2000 berapa tadi? 2025 ya? 2024 2025 kan masih, kalaupun menyusun sekarang untuk RAD-nya kan masih ada waktu untuk pelaksanaannya. Tetapi untuk lebih detailnya Bapak Ibu mungkin bisa ke Menko Perekonomiannya tentang progres yang rencana aksi nasionalnya. Oh ya, terus ini ada satu lagi di chat untuk kegiatan penunjang apakah bisa ditambah? Kalau kegiatan penunjang Bapak Ibu itu maksimal 10% ya, sudah sesuai dengan PMK-nya. Dan untuk peruntukannya itu juga sudah ada, bisa buat apa saja. Jadi misalnya bisa buat apa tadi? Bisa untuk penyewaan sarpras, buat perjalanan dinas ke lokasi pembangunan infrastruktur. Ini untuk ke lokasinya ya Bapak Ibu. Jadi bukan perjalanan dinas dalam rangka studi banding atau dalam rangka koordinasi ke pusat gitu, bukan perjalanan dinas yang seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di PMK-nya ya Bapak Ibu. Tapi untuk penunjang ini maksimalnya 10%. Untuk RPKP 2023 memang Kabupaten Karo kemarin masih 100% untuk jalan. Untuk 2024 ini kita sudah menganggarkan ke penyusunan RAD PSBB. Cuman permasalahannya di sini Pak, setelah kami berkonsultasi dengan Dinas Perkebunan, itu mereka agak kebingungan. Jadi kan untuk penyusunan ini ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Jadi saran kami, apakah boleh instansi terkait boleh membimbing kami dalam penyusunan RAD ini agar penyusunan RAD ini dapat sesuai dengan yang diminta oleh Pemda tersebut. Jadi kami mohon bimbingan apa untuk penyusunan RAD. Iya, tadi ditanyakan apakah bisa mendapatkan bimbingan begitu ya Ibu ya untuk penyusun RAD ya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk RAD ini kan ada panduan penyusunannya dari Kemendagri ya Ibu. Kemendagri ini menyusun panduan untuk penyusunan RAD. Nah, jadi saya kira bisa menghubungi Kemendagri Ibu kalau ada pertanyaan mengenai penyusunan RAD-nya. Mungkin Bu Mariana masih ada ganjalan nih sedikit mengenai Bu.
Karena kan begini, dari hasil survei yang tahun kemarin, kita tambahkan di sini, jadi jumlahnya penerima itu jadi 8.000. Karena penganggaran tiap tahun itu kita bikin 7.000. Karena ada silva, kita jadikan 8.000. Nah, kita ini kan berhubungan dengan human, Bu, pembayaran premi di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, kalau seandainya tahun ini 8.000, kita bayarkan, berarti tahun besok harus 8.000. Kalau dia nanti kayak sekarang ini, pasti ada silva. Karena yang data yang 8.000 cuma 6.000. Dan insya Allah mungkin untuk di bulan selanjutnya bisa capai 8.000. Nah, ini kan beda dengan proyek atau kegiatan fisik deh, Bu. Kita melakukan pembayaran premi. Kalau udah kita alokasikan 8.000, berarti itu 8.000 untuk setahun selanjutnya. Kalau misalnya ada silva, berarti kita akumulasikan tambahan dananya, jadi berapa jumlah penerimanya. Makanya tadi saya bilang, kalau seandainya di APBDP, dananya itu bisa dialokasikan, berarti kan 14.000 jumlah peserta yang kita harus bayarkan. Tapi tahun besok belum tentu bisa 14.000, karena pengalokasian dananya cuma 7.000 gitu loh, Bu. Nah, makanya kita masih bingung nih. Kalau fisik kan gampang, misalnya kalau kurang ya tinggal kurangkan jumlah fisiknya. Kalau jalan tinggal kurangkan meternya. Ini kan kita pembayaran premi, iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka yang kita bayarkan dari pekerja rentan di perkebunan sawit tadi dan ekosistemnya. Nah, makanya jadi dia pasti akan tetap gitu. Dan mungkin dengan adanya silva, seperti tahun kemarin, kita tambahkan tahun ini, jumlah peserta yang kita anggarkan 7.000 karena tambah silva, jadi 8.000. Otomatis tahun besok kan harus 8.000. Gitu. Nah, ini mengenai anggaran nih, Bu. Bagaimana kira-kira untuk penempatan yang seperti itu? Saya pun juga sampai detik ini masih bingung gitu. Kalau tidak, pengalokasian dana untuk orang itu kan 10% untuk biaya operasional, 10% untuk pengalokasian jumlah orang yang kita bayarkan. Seperti itu, Bu. Mohon masukannya, Bu Mariana. Karena memang kita ini bersifat pembayaran iuran, jadi tidak mungkin ya turun. Tahun ini kita bayarkan 7.000, tahun ini kita bayarkan 8.000, tahun besok karena anggarannya cuma bisa dibayarkan 7.000, terus 7.000 yang 1.000 lagi nggak kita bayarkan gitu. Nah, ini kan jadi permasalahan polemik juga, karena kita berhubungan dengan manusia. Banyak deh, Bu, apakah nanti tinggal jadi permasalahan baru pula lagi, kenapa kami bisa, kenapa pemilihan orangnya gitu kan, yang menerima dan segala macamnya nanti yang kita kurangi itu. Otomatis kan pasti flat dia setiap tahunnya. Kalau berkurang jumlah pesertanya dengan ada yang meninggal ya masih bisa gitu kan, atau mereka bekerja di perusahaan, dia pasti berkurang dia. Tapi yang flat ini tadi jumlahnya tadi itu gitu, Bu. Karena jumlahnya kita tambahkan silva gitu. Bisa ketangkep kan. Jadi artinya karena 2024 ini ada alokasi 2 tahun, maka bisa nganggarin banyak. Tapi bagaimana ke depan? Kira-kira gitu ya. Siap, betul. Yang hanya alokasi 1 tahun. Silakan Bu Mariana. Baik, kalau untuk pembayaran iuran ini, Pak, itu kan ada, kalau di dalam PMK, itu kan ada penetapannya dengan perkada ya, Pak ya. Dalam perkada itu minimal perlu disebutkan jangka waktu, besaran, seperti itu, kriteria penerima, dan sebagainya. Nah, bisa nggak kalau disesuaikan aja perkadanya, Pak, dengan ketersediaan anggarannya? Itu perkada yang kita buat batasannya di umur aja sih, Bu. Ya, jadi maksud saya yang nanti di cover oleh Pemda ya memperhatikan ketersediaan anggarannya juga. Kalau misalnya dari dari DBH sawit ternyata tidak mencukupi, kira-kira ada kemungkinan nggak ditambah dari sumber APBD yang lain, Pak? Nah, kalau yang itu tergantung dari Bapeda nanti, Bu, kalau penambahan yang lain kan. Iya, maksud saya ini kan bagaimana strategi pengelolaan keuangan di daerah. Kalau anggaran dari DBH sawit ternyata cukupnya buat 8.000 orang gitu ya, Pak. Sedangkan Bapak menganggarkannya buat 14.000. Ya, mungkin ini masalahnya mungkin lebih ke strategi pengelolaan keuangan daerahnya ya, Pak. Kalau dari DBH sawit ya boleh dipakai buat itu. Tapi sekarang kalau kurang gimana? Ya kalau kurang, kalau pikiran saya sekarang ya mungkin bisa diambilkan juga dari sumber pendanaan lain di daerah selain dari DBH sawit misalnya. Atau mungkin ada
skema yang lain, ya yang sudah keluar dari garis kemiskinan misalnya, ya mungkin bisa didorong untuk bayar iurannya sendiri. Pemda fokus untuk mendanai yang memang masih masuk desil 1. Kan kita ada data P3KE Pak ya, kalau saya nggak salah itu untuk bantuan iuran BPJS Naker itu bisa mengacu ke data P3KE. Nah, terutama difokuskannya itu ke yang desil 1 Pak, yang memang tingkat kemiskinannya itu sangat-sangat ekstrim. Nah, kalau misalnya sudah dibantu, dia sudah keluar dari tingkat kemiskinan, ya mungkin bisa diakses pendekatan lain, gitu ya. Mungkin dia bisa meneruskan sendiri atau dari sumber dana yang lain. Tapi saya kira ini mungkin lebih ke ini ya Pak, pengelolaan keuangannya di daerah ya Pak. Tapi ya yang jelas perlu ada perkada itu untuk mengatur aturan mainnya ini kalau yang pakai DBH sawit seperti apa. Kalau Saya kira untuk mungkin demikian Pak. perkadanya Bu, kita memang batasannya di umur dengan mereka bekerja di tempat di perusahaan lah istilahnya gitu kan. Standar yang ibaratnya untuk penerima bantuan itu udah kita sesuaikan dengan yang di BPJS Ketenagakerjaan juga Bu. Cuma kan kayak sekarang ini kita mengalokasikannya kan yang udah kita apakan ini 8.168 orang gitu kan, berdasarkan tambahan dari dana silpa tahun kemarin gitu. Nah sekarang sumber dananya yang Ibu sampaikan tadi itu tadi kalau yang pakai lainnya itu tadi dana yang lainnya itu. Nah apakah memang pengalokasiannya misalnya kita pengajuan nih Bu untuk persentase pembagian dana di B. Nah tadi itu kan udah ada tuh 80-20 kalau nggak salah saya kan. Nah yang di 20 itu kalau misalnya kita butuh untuk penambahan dana diambil dari 80, apa bisa dialokasikan seperti itu atau gimana Bu? Habis itu kan kita bisa pengajuan kita tibanya kan gitu. Mana tahu ya Baik. Patri, bisa kan? Karena senyum Kalau Patri. dari yang 80% itu kayaknya nggak bisa Pak, karena udah 80% itu minimal buat infrastruktur. Jadi kalau mau bergerak ya bergerak dari yang 20%-nya itu Pak, Oke, atau siap. bergeraknya di lingkup APBD-nya Pak. Nah, selain DBH sawit, kira-kira ada nggak sumber pendanaan lain yang bisa dipakai untuk itu? Iya. Itu ya Pak Syafda. Berarti kita main yang di 20-nya Bu ya. Oke, siap. Terima Iya, kasih Bu. 20 tambah yang lain lah kalau ada dari APBD yang lain. Siap. Oke, makasih Mas Tri. Ya. Oke, Gitu ya Pak terima Triyono. kasih.